Ikhlas merupakan syarat diterimanya amal. Amal itu bisa diterima kalau ikhlas dan shawab. Apa shawab? Ya intinya ayyakuna ala sunnah. Dia berada di atas sunnah ketika beramal. Baru dia bisa diterima amalannya. Dari Abu Umamah meriwayatkan seorang telah menemui Rasulullah SAW dan beliau bertanya, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang berperang tapi dia untuk mendapatkan upah dan pujian. Kita tahu perang di dalam Islam itu dirwatut tanam, puncaknya segala amal. Tidak ada satupun pahala yang mampu menandingi yang namanya jihad, itu tidak ada. Makanya di sini dicontohkan dalam hadis ini masalah jihad. Yang pahalanya paling tinggi, ning orang berjihad ini hanya untuk mencari upah dan pujian. Bagaimana menurutmu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan dia tidak dapat apa-apa. Dia tanya kembali sampai 3 kali, sampai Rasulullah mengatakan dia tidak dapat apa-apa. Kemudian beliau bersabda, innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtaghi bihi wajha. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan menerima satu amal kecuali dia kerjakan murni karena Allah dan mengharapkan wajahnya Allah, baru diterima. Ini saya kasih contoh lagi. Jenengan kerja jadi guru, itu sebenarnya tidak perlu mengharapkan upah. Ya, toh? Waktu wawancara sudah tanda tangan, mau digaji berapa kan itu toh. Berarti kan serasa diharap gitu Pak. Tinggal kerjakan, laksanakan sebaik-baiknya. Kalau jenengan bekerjanya lebih baik dari upah yang diberikan, jenengan sudah kerjanya bagus hanya diupah 500.000, padahal harusnya itu 1 juta misalnya. Ya udah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena yang kita cari bukan jumlah, yang kita cari apa? Keberkahan. Jumlah yang banyak tidak menjadikan seseorang itu barokah, tapi kita mencari keberkahan. Bisa jadi kekurangannya ini yang mencukupkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang itu ketika bekerja itu dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan. Saya katakan demi Allah tidak bisa mencukupi Pak. Yang jenengan kerja itu tidak akan mampu mencukupi kehidupan jenengan. Kenapa? Karena yang bisa mencukupi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Masalah cukup dan tidak cukup itu tergantung syukurnya kita. Semakin kita bersyukur, berapapun jumlahnya pasti cukup. Tapi kalau nggak bersyukur, berapapun jumlahnya nggak cukup. Makanya letaknya nanti di situ. Ya, kalau kita sudah terbiasa bekerja karena Allah, itu sudah tidak lagi mempertimbangkan hasil yang akan didapatkan. Berapapun besarnya atau bahkan tidak mendapat apa-apapun, Allah tetap akan balas. Allah tetap akan bayar. Dan Allah maha adil. Kita sudah tahu itu. Lalu kenapa tidak kita lakukan? Kita lebih mengandalkan bayaran manusia. Kenapa muncul seperti itu? Karena kita melakukannya tidak ikhlas. Ada harapan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah punya teman itu punya kanker di sini. Oh, udah pokoknya dokter semua katakan operasi. Nah, suaminya manggil. Waktu itu saya disuruh datang ke rumahnya. Tolong Pak, istri saya dinasihati Pak sama ibunya, sama bapaknya. Saya nasihati agar coba diingat-ingat punya salah apa. Hati kita ini apa yang salah. Ternyata setelah diingat-ingat dia punya satu ganjalan, sering ribut dengan saudaranya. Gak pernah lagi komunikasi. Akhirnya orang ini mau tidak mau dipaksa oleh suaminya, kita harus datang ke rumah itu, ke orang itu. Kita bawa makanan. Biar caranya kita minta maaf. Kalaulah mereka yang salah pun tidak ada masalah. Yang penting kita maaf. Kita lepaskan semua beban ini. Apa yang terjadi? 1 hari kemudian kempes, tidak dioperasi. Makanya kalau ada orang sakit parah dan sebagainya itu harus diingat-ingat toh. Dia punya salah apa kepada siapa? Kenapa dibutuhkan keikhlasan? Apakah ada Pak hari ini orang yang hatinya bersih Pak? Kita itu tidak dituntut ke situ. Yang dituntut oleh Allah adalah usaha kita. Apakah saya itu adalah orang yang paling bersih? Tidak, tapi usaha kita ini. Bagaimana kita akan menuju kepada sebuah kebersihan? Kalau kita mau berjalan, walaupun jalan berapa hari nyampainya, tetap akan sampai. Sama, masalah kebersihan hati itu kita susah. Tapi kalau kita sudah mau mulai hari ini, minimal dengan ilmu dulu. Pahamnya kapan? Gak ngerti. Kadang orang oleh Allah dikasih paham setahun kemudian. Yang penting ngaji datang. Masalah mudeng nanti Allah kasih. Ada yang cepat dikasih mudeng karena kesungguhannya yang